warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depa Palinda dengan NIM 2024008086. Di sini saya akan memaparkan rangkuman manajemen strategik dari sesi 1 sampai sesi 15 serta penerapannya dalam perusahaan dan bisnis yang saya pilih. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian manajemen strategik, visi, dan misi. Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya, melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya, melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Contohnya di perusahaan Amazon, visinya adalah menjadi perusahaan paling customer-centric di dunia, tempat di mana pelanggan dapat menemukan dan menemukan kembali apapun yang ingin mereka beli secara online. Lalu misinya, yang pertama memberikan harga rendah, yang kedua pilihan produk yang luas, yang ketiga kenyamanan dan kecepatan layanan, dan yang keempat inovasi berkelanjutan berbasis teknologi. Selanjutnya ada perspektif umum manajemen strategik. Di dalam bidang ekonomi, khususnya di lingkungan bisnis yang mengembangkan manajemen secara teoritis dan praktis, manajemen strategik telah cukup lama dikenal dan dikembangkan. Manajemen strategik kini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang akan menentukan apakah suatu perusahaan itu unggul dan dapat bertahan hidup untuk atau menghadapi kematiannya. Disebut juga dengan manajemen strategik. Strategi ini dapat berjalan dengan baik ketika manajer strategi dapat menggunakan sebaik-baiknya sumber daya perusahaan dalam lingkungan yang berubah-ubah. Contohnya di perusahaan Amazon, ada berbagai perspektif. Yang pertama itu perspektif lingkungan. Contohnya di peluang, kita ambil dua aja ya. Yang pertama yaitu pertumbuhan e-commerce global yang terus meningkat. Yang kedua, peningkatan kebutuhan layanan cloud computing atau AWS. Ancamannya, yang pertama, persaingan harga dari kompetitor lokal dan global. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen yang cepat. Lalu ada strategi. Yang pertama, diversifikasi layanan seperti cloud, streaming, dan AI. Dan yang kedua, investasi besar dalam teknologi dan inovasi. Lalu yang kedua ada perspektif sumber daya. Analisis sumber daya yang pertama yaitu infrastruktur logistik global yang luas, dan yang kedua brand yang kuat dan dikenal secara internasional. Kelemahannya yang pertama margin keuntungan tipis dan di bisnis retail, dan yang kedua ketergantungan pada teknologi dan sistem digital. Lalu ada perspektif stakeholder. Strateginya yang pertama memberikan return yang stabil kepada investor, dan yang kedua menjalin kemitraan kuat dengan UMKM. Lalu ada perspektif keunggulan kompetitif. Strateginya yang pertama menerapkan strategi harga kompetitif, dan yang kedua mengembangkan ekosistem layanan seperti Prime, AWS, dan Marketplace. Lalu selanjutnya, kerangka manajemen strategik dan perumusan visi. Proses penerapan manajemen strategik mempunyai kerangka maupun pendekatan yang berbeda dari organisasi ke organisasi serta dari penulis ke penulis yang sangat dipengaruhi oleh situasi, konsepsi atau pemikiran, serta pertimbangan aspek praktis dalam penerapannya. Kerangka dasar yang digunakan adalah panduan umum untuk menerjemahkan pendekatan konseptual menjadi kegiatan sehari-hari yang lebih membumi. Contohnya di perusahaan Amazon, yang pertama itu ada analisis lingkungan. Nah, analisis lingkungan terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu analisis eksternal. Biasanya ada politik, ekonomi, sosial, dan ancaman. Contohnya di politik ini, yang pertama itu banyak negara mendukung perkembangan ekonomi digital dan perdagangan online sehingga memberi peluang bagi Amazon untuk berkembang. Lalu di sektor ekonomi, pertumbuhan transaksi online menjadi peluang, tetapi inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat.
Lalu di sektor sosial, perubahan gaya hidup membuat masyarakat lebih memilih belanja online karena lebih praktis. Ancamannya yaitu persaingan ketat dari perusahaan e-commerce besar seperti Alibaba Group. Lalu ada analisis internal. Kekuatannya, Amazon ini memiliki brand yang kuat, jaringan logistik yang luas, serta teknologi canggih seperti layanan dari Amazon Web Service. Kelemahannya yaitu biaya operasional tinggi dan pengelolaan logistik yang kompleks. Nah, lalu selanjutnya ada peran budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman yang penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu platform di mana individu dari berbagai latar belakang bersatu dan bekerja sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan target tertentu. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Contohnya di perusahaan Amazon, nilai-nilainya yaitu ada fokus pada pelanggan, innovation, lalu standar kerja tinggi, ownership, dan data-driven decision making. Masalah budaya organisasi di Amazon yaitu ada tekanan kerja yang tinggi, work-life balance-nya kurang baik, kompetisi internalnya tinggi, serta turnover karyawan. Nah, selanjutnya yaitu MSDM dalam manajemen strategik. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam MSDM yang berorientasi pada upaya menyusun langkah-langkah strategi menyiapkan sumber daya manusia, yaitu pegawai atau karyawan, dalam suatu perusahaan secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Contohnya di Amazon, pengelolaan SDM-nya yang pertama itu tingginya tingkat turnover karyawan. Oh enggak, di Amazon ini ada beberapa tantangan utama dalam pengelolaan SDM. Yang pertama itu ada tingginya tingkat turnover karyawan, terutama di gudang atau logistik. Lalu juga tekanan kerja yang tinggi sehingga berdampak pada kesejahteraan karyawan. Lalu strategi MSDM yang diterapkan, yang pertama itu penilaian berbasis hasil kerja dan yang kedua penggunaan teknologi dan data analitik untuk memantau produktivitas. Lalu sistem rekrutmen perusahaan Amazon yang pertama yaitu menggunakan sistem ATS untuk seleksi awal dan yang kedua proses seleksinya berlapis seperti tes online, wawancara teknis, dan behavior interview. Lalu analisis kebutuhan SDM di perusahaan Amazon, contohnya misal yang tim IT itu fokus pada kemampuan coding, problem solving, dan inovasi teknologi, sedangkan tim konten itu fokus pada kreativitas, komunikasi, dan pemahaman pasar. Selanjutnya yaitu ada manajemen pemasaran strategik. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang konsep strategi, strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Agar konsep strategi dapat dilaksanakan dan menjadi acuan seluruh anggota organisasi, maka yang pertama, setiap orang dalam organisasi harus mengerti konsep strategi dan penjabarannya. Yang kedua, proses pengambilan keputusan harus searah dengan pelaksanaan strategi. Yang ketiga, diperlukan adanya suatu metode pengukuran performa yang terstruktur. Dan yang keempat, hasil pengukuran yang diperoleh dijadikan sebagai peringatan awal atau titik tolak. Contohnya, strategi pemasaran di Amazon.
Yang pertama itu ada STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Segmentasinya yaitu konsumen global, baik individu maupun bisnis. Targetingnya adalah kelas menengah ke atas yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Dan positioningnya yaitu perusahaan customer centric dengan solusi lengkap dan inovatif. Lalu ada marketing mix atau 4P. Yang pertama itu ada produk fisik dan digital seperti marketplace, Prime, AWS, Kindle, dan Alexa. Lalu plusnya yaitu platform digital global, aplikasi mobile, dan jaringan distribusi luas. Dan promosinya yaitu iklan digital, event seperti Prime Day, personalisasi rekomendasi, email marketing, dan program loyalitas. Lalu selanjutnya ada riset dalam manajemen strategik. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, pengumpulan data, pengolahan dan penganalisian data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi dan solusi yang efektif efisien di bidang pemasaran perusahaan. Dalam dunia bisnis, kegiatan riset umumnya memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, meminimalkan risiko kegagalan dalam pelaksanaan rencana. Yang kedua, memantau pelaksanaan setelah diimplementasikannya rencana. Yang ketiga, memberikan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menyusun strategi. Yang keempat, memberikan landasan saat menentukan haluan yang ingin dicapai dalam perumusan sasaran. Dan yang kelima, memberikan ukuran saat mengevaluasi kinerja setelah dirumuskan strategi. Selanjutnya ada pendekatan apresiatif inquiry dalam manajemen strategik. Apresiative inquiry adalah sebuah pendekatan baru yang dikembangkan oleh David Huferider untuk membantu individu atau komunitas meraih dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa selalu terdapat berbagai bakat, keahlian, cerita sukses, dan sumber daya di dalam masyarakat yang dapat ditemukan dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan ini memandang manusia dan komunitas sebagai sebuah kapasitas kekuatan yang dapat mewujudkan banyak hal, bahkan dapat mewujudkan hal-hal yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang mustahil atau hal-hal yang selama ini dianggap hanya sebuah mimpi. Jadi, menurut pendekatan ini, komunitas sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menciptakan kondisi bebas banjir yang menyengsarakan. Nah, contohnya yaitu pada bisnis yang saya pilih, yaitu Matsapers. Nah, jadi Matsapers ini adalah gabungan dari kata matcha dan universe. Nah, nama ini menggambarkan sebuah dunia matcha yang luas, kreatif, dan penuh kemungkinan. Lalu, makna logonya, yang pertama ada daun matcha, yaitu mengembangkan kesegaran, kualitas alami, dan komitmen terhadap bahan terbaik. Lalu ada bintang, yang dimana melambangkan kreativitas, inspirasi, dan pengalaman istimewa yang ingin diberikan kepada setiap pelanggan. Dan yang ketiga itu ada cangkir, yaitu melambangkan kehangatan, kenyamanan, dan kebersamaan di setiap momen. Lalu selanjutnya adalah balance scorecard. Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Contohnya di perusahaan Amazon, yaitu ada perspektif keuangan. Sasaran strategisnya yaitu meningkatkan pendapatan global, yang kedua meningkatkan laba operasional. Indikator utamanya yang pertama revenue growth dan yang kedua operating income. Targetnya yang pertama pertumbuhan pendapatan lebih dari 10% per tahun dan yang kedua margin labanya meningkat setiap tahun. Lalu di perspektif keuangan, sasaran strategisnya yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kedua mempercepat pengiriman produk. Indikator utamanya yang pertama Customer Satisfaction Score dan yang kedua Net Promoter Score atau NPS.
Targetnya yang pertama tingkat kepuasan pelanggan itu lebih dari 90% dan yang kedua NPS-nya meningkat setiap tahun. Lalu ada perspektif proses bisnis internal. Sasaran strategisnya yang pertama mengoptimalkan sistem logistik dan distribusi dan yang kedua meningkatkan kualitas layanan AWS. Indikator utamanya yang pertama delivery time dan yang kedua AWS service availability. Targetnya yang pertama waktu pengiriman semakin cepat dan yang kedua ketersediaan layanan AWS lebih dari 99,99%. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran strategisnya yang pertama meningkatkan kompetensi karyawan, yang kedua memperkuat budaya inovasi. Indikator utamanya yang pertama employee engagement score dan yang kedua employee training hours. Targetnya engagement score lebih dari 85% dan yang kedua pelatihan minimal 40 jam per tahun per karyawan. Lalu selanjutnya yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan tokoh sentral dalam perencanaan strategi organisasi. Pemimpin pula yang melakukan monitoring apakah strategi yang dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam menjalankan peran sebagai perumus dan evaluator strategi, pemimpin membutuhkan alat untuk melihat keberhasilan strategi yang diterapkan. Salah satu alat yang banyak digunakan untuk menerjemahkan dan mengukur keberhasilan strategi adalah balance scorecard. Nah, contohnya itu di bisnis yang saya pilih, yaitu Matsapers. Visi saya yaitu menjadi bisnis F&B matcha terbaik dan terpercaya yang dikenal melalui inovasi minuman dan makanan berbahan dasar matcha dengan kualitas premium. Misinya contohnya ada dua, misalnya yang pertama menyediakan produk matcha berkualitas tinggi dengan bahan terbaik, dan yang kedua yaitu mengembangkan berbagai menu makanan dan minuman berbahan matcha. Perannya, yang pertama itu menentukan strategi dan arah bisnis, dan yang kedua mengawasi kualitas produk, makanan, dan minuman. Lalu gaya kepemimpinan. Nah, saya itu menerapkan gaya kepemimpinan yang kreatif, kolaboratif, dan disiplin. Saya juga percaya bahwa kerjasama tim, inovasi, produk, dan kepuasan pelanggan itu merupakan kunci utama keberhasilan bisnis F&B. Dan nilai-nilai yang saya pegang yaitu yang pertama integritas menjalankan bisnis dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Transformasi organisasi merupakan suatu strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk dan sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen turunannya dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Contohnya di bisnis saya yaitu, nah di passionnya yaitu menjadi bisnis F&B matcha terbaik dan terpercaya yang dikenal melalui inovasi minuman dan makanan berbahan dasar matcha dengan kualitas premium. Lalu missionnya menghadirkan produk matcha terbaik, memberikan pelayanan yang memuaskan, serta menciptakan inovasi menu yang berkelanjutan. Lalu di strategic objectives-nya itu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, memperkuat brand matcha series, dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu di strategiknya, mengembangkan variasi menu makanan dan minuman matcha, memanfaatkan pemasaran digital, serta menjaga kualitas produk dan pelayanan. Lalu key sukses faktornya, yaitu kualitas produk yang konsisten, inovasi menu, pelayanan yang baik, pemasaran yang efektif, dan kepuasan pelanggan. Lalu standar of excellence-nya yaitu menjaga standar kualitas rasa, kebersihan produk, pelayanan yang cepat, dan pengalaman pelanggan yang positif. Lalu di transformational balance scorecard-nya yaitu mengukur keberhasilan bisnis melalui aspek SDM, organisasi, operasional, pelanggan, dan keuangan. Lalu perspektif kinerjanya di people misalnya, yaitu tim yang kompeten dan produktif,
Di sistem dan organization, yaitu sistem kerja yang terstruktur, di operationnya, yaitu operasional yang efisien dan berkualitas, di customer-nya, yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan di finansialnya, yaitu pertumbuhan pendapatan dan profit. Lalu di misernya, penjualan meningkat, pelanggan bertambah, kepuasan pelanggan tinggi, dan bisnis berkembang secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu eksekusi strategi. Eksekusi strategi merupakan proses krusial untuk mengubah rencana bisnis di atas kertas menjadi tindakan nyata dan hasil yang terukur. Banyak organisasi gagal bukan karena rencana yang buruk, melainkan karena ketidakmampuan untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam pekerjaan sehari-hari. Kegagalan mengimplementasikan strategi atau mengelola aspek operasional sebuah perusahaan disebabkan kurangnya sistem manajemen yang utuh guna mengintegrasikan dan menyelaraskan kedua proses vital tersebut. Contohnya di bisnis yang saya pilih, yang pertama yaitu komunikasi strategi. Tujuannya kita ambil dua aja. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan 20% dan yang kedua kepuasan pelanggannya lebih dari 90%. Indikator utamanya, eh, yang pertama yaitu omset bulanan dan yang kedua hasil survei pelanggan. Lalu alokasi sumber dayanya, yang pertama ada sumber daya manusia seperti barista dan staf pelayanan, lalu ada tim pemasaran digital dan tim operasional dan keuangan. Lalu di dananya dan di peralatan ada juga pelatihan. Nah, implementasi strateginya, yang pertama itu ada strategi produk, yaitu mengembangkan variasi minuman dan dessert matcha dan menghadirkan menu minuman. Lalu ada di strategi promosinya, yaitu promosi melalui Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ada juga program diskon dan bundling produk kerjasama dengan influencer lokal. Lalu di strategi pelayanannya, yaitu pelayanan cepat dan ramah, sistem pemesanan yang mudah, dan menjaga kebersihan dan kenyamanan kafe. Baik. Selanjutnya, ada strategi kini, esok, dan yang akan datang. Keberlanjutan sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuannya menyeimbangkan pengelolaan tiga lini waktu secara bersamaan. Organisasi tidak boleh hanya berfokus pada efisiensi operasional dan profitabilitas bisnis inti hari ini, tetapi juga harus berani menginvestasikan keuntungan tersebut untuk memperluas pasar esok hari, sekaligus melakukan riset inovatif demi mengantisipasi disrupsi di masa depan. Kegagalan dalam menyelaraskan ketiga fase ini akan membuat organisasi kehilangan daya saing dan terjebak dalam kegagalan jangka panjang akibat tidak siap menghadapi perubahan zaman. Contohnya di bisnis yang saya pilih, strategi kininya di masa kini, kondisi saat ini yaitu yang pertama tren konsumsi matcha sedang meningkat di Indonesia. Yang kedua, persaingan dengan kopi shop di kafe semakin tinggi. Strategi kimia yang pertama menggunakan bahan baku matcha berkualitas dan yang kedua memanfaatkan Instagram, TikTok, dan influencer lokal. Tujuan kimia yaitu yang pertama meningkatkan jumlah pelanggan harian dan yang kedua membangun kesadaran merek. Lalu ada strategi esok, tren dan peluangnya. Yang pertama, popularitas specialty matcha terus meningkat dan yang kedua, konsumen mulai mencari produk sehat dan premium. Strategi esoknya, yang pertama, mengembangkan menu baru, dan yang kedua, mengembangkan aplikasi loyalty member. Tujuan esoknya, yang pertama, meningkatkan omset dan profitabilitas, dan yang kedua, menjadi salah satu kafe matcha favorit di wilayah Jawa Barat. Lalu ada strategi yang akan datang. Gambaran masa depan, yang pertama, yaitu pemesanan dan pelayanan semakin berbasis teknologi, dan yang kedua, konsumen lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Strategi masa depannya yang pertama, pemanfaatan AI untuk analisis tren konsumen dan yang kedua menggunakan kemasan ramah lingkungan. Tujuan masa depannya yang pertama menjadi perusahaan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan yang kedua menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.